Cinta terlarang mantan mafia, bab 1, Brumurung. Kedua mobil sport melaju begitu kencang di sirkuit kawasan Jakarta Barat, di mana mobil sport berwarna putih yang memimpin jalannya pertandingan ini, Enrico Matteo Ludovic, menyunggingkan senyum di filmnya saat melihat dari kaca spion jika lawannya tertinggal begitu jauh. Pria tampan dewasa berumur 35 tahun itu semakin menekan gasnya dalam-dalam sampai ia melupakan wanita yang berada di sebelahnya. Eric mendelik saat melihat wanita itu. Dengan santainya ia duduk bersandar kedua kakinya dinaikkan ke atas dashboard mobil. Wajahnya begitu datar, tak ada raut wajah ketakutan dikala mobil ini melaju begitu cepat. Kedua bola matanya membola saat wanita itu tiba-tiba memasukkan jemari lentiknya ke dalam lubang hidungnya, sampai atensi pria tampan itu teralihkan saat deruman mobil lawan menyalipnya. Oh shit! Eric menggeram karena terlalu fokus pada wanita yang menjadi partner balapan. Kali ini, ia sampai melupakan balapannya. Wanita itu menoleh dan mengangkat sebelah alisnya, seolah menanyakan kenapa. Astaga, lo bener-bener. Eric memberikan tatapan tajamnya saat melihat upil yang menempel di jendela mobil kesayangannya. Ia sungguh merutuki kebodohannya karena membawa wanita ini sangat jauh berbanding terbalik dengan wajahnya yang masih sangat imut bak bocah kecil. Giselle Keira Annabelle, wanita 31 tahun dengan wajah yang terlihat begitu menggemaskan, iris mata yang berwarna coklat hazel, bulu mata begitu lentik tanpa tambahan eyelash, dan bulu mata palsu disempurnakan dengan bibir mungil yang terlihat ranum berwarna pink alami. Mungkin dari banyaknya orang mengira jika Elle ini masih bersekolah karena wajahnya yang tak menunjukkan jika ia sudah berkepala tiga. Kembali memfokuskan pandangannya ke depan, mengabaikan tatapan tajam di sebelahnya. Elle membenarkan posisi duduknya dengan bersedekap dada. Terlihat jelas jika dia begitu menikmati balapan ini. Hanya berjarak beberapa senti saja, ia akan menyalip mobil sport hitam itu. Wes, tepat masuk ke dalam garis finish. Saat itu juga mobil yang dikendarai Eric menyalip mobil lawannya hingga dirinya lah yang menjadi pemenangnya. Prok. Seluruh penonton bersorak gembira saat mobil milik Eric yang menjadi pemenangnya beberapa jam yang lalu sebelum aksi balapan itu dimulai. Gue tantang lo malam ini, balapan. Ucap Igar dengan pandangan remehnya terhadap Eric yang tengah berada di sirkuit dengan beberapa temannya. Eric hanya menatap datar pria yang selama ini menjadi rivalnya dari zaman abu-abu hingga mereka semua berkepala tiga ini, tidak dengan hatinya yang semakin memburu melihat wanita di samping Egar ini. Balapan. Kedua pria tampan itu dikelilingi oleh banyak orang yang didominasi dengan kaum hawa, di mana mereka sengaja berdatangan ke arena balapan hanya karena ingin melihat para pangeran tampan dengan pesonanya masing-masing ini. Egar mengangkat sebelah alisnya, menatap Eric yang masih diam dengan raut wajah datarnya. Aku yakin sayang, dia pasti nggak akan mau balapan, karena dia malu belum bisa mendapatkan wanita pengganti kamu. Dia masih belum bisa move on, kakaknya menertawakan Eric. Semua pasang mata tak luput menatap kejadian ini, hingga menimbulkan bisik-bisik yang mulai mengusik telinga Eric. Sayek, dengan gerakan yang tak terduga Eric menarik wanita yang baru saja sampai di arena balapan ini. Gue terima tantangan balapan lo. Kamu harus menang untuk aku sayang. Bisik Kirania sensual dengan bergelayut manja di lengan kekar milik Edgar. Ia sengaja menunjukkan kemesraannya agar untuk membuat Eric cemburu. Kirania yakin betul jika mantan kekasihnya itu masih sangat mencintainya. Ia begitu bangga karena menjadi wanita yang dikelilingi oleh banyak pria tampan. Setelah putus dari Eric, ia berpacaran dengan Edgar. Kamu tenang sayang, kali ini aku nggak akan membiarkan dia menang, jawabnya dengan penuh percaya diri. Hatinya semakin memanas melihat interaksi keduanya. Dan sementara wanita yang baru saja ditarik oleh Eric pun seketika membeku bak seorang patung. Otak
dan pikirannya blank. Sehingga ia mengikuti apa yang dilakukan oleh Erik, menggandeng tangannya dan masuk ke dalam mobil sportnya. "Heh, itu beneran yang gue lihat, Ren?" tanya heboh Vina kepada Maureen. "Ran, itu beneran, hah? Pak Cika, apa sih lo? Mata lo gak buta kan?" Ricak Maureen yang sedari tadi berisik. Vina hanya mendengus kesal. Semua penonton bersorak ramah. Bukan hanya kaum Hawa saja, kaum Adam pun menyerukan, "Kedua raja jalanan yang akan bertanding itu, pilihan gue tetap pria tampan yang membuat rahim gue menghangat hanya dengan melihat wajahnya saja." Erik Matteo, ucap Vina dengan bola mata yang menatap kepergian Erik penuh damba. "Najis lo." Cibir wanita di sebelahnya yang tak lain adalah sahabat Allah bernama Maureen. "Apa sih?" menatap Maureen dengan pandangan sinisnya. "Kenapa bukan gue yang ditarik kayak gitu coba? Kesalahan besar kalau Erik memilih lo," kesambungnya dengan muka sebalnya. Sudah menjadi rahasia umum jika si centil Vina ini yang tak bisa melewatkan pria berparas tampan. Ketiganya baru saja tiba di arena balapan ini, dikejutkan dengan Ayla tiba-tiba ditarik paksa oleh Erik. "Edgar, Edgar, Edgar." Erik. Nivano menghela nafas panjangnya. Semoga Erik memenangkan pertandingan ini, walaupun sedikit ragu mengingat wanita di samping Edgar itu dianggupi kedua sahabatnya yang bernama Angga dan Jonathan. Kirani yang mantan pacar Erik dahulu. Center dikabarkan jika Erik belum bisa move on hingga saat ini, sudah menjadi rahasia umum jika Erik masih terjebak di masa lalunya, yaitu Kirania bintang. Wah, mantap bos. Lo emang selalu keren, lo hebat. Para sahabat Erik memberikan tepuk tangan kepada host mereka yang baru saja memenangkan pertaruhan ini. Si empunya hanya menyunggingkan senyum tipisnya saja. Edgar membanting pintu mobilnya dengan kasar, diikuti dengan wanita di sampingnya. Edgar kesal, marah lagi-lagi yang kalah dengan Erik dalam segi apapun. "Lo lihat gue akan selalu ada di atas lo," ucap Erik dengan bangganya. "Ini belum berakhir, lo hanya beruntung Erik," ucapnya gerang menatap tajam Erik. "Tunggu pembalasan gue," ucapnya berlalu pergi dengan perasaan dongkol. "Wow, kalah-kalah aja bro. Nggak usah sentimen," teriak Jonathan dan Angga bersamaan. "Sumpah ya El, lo beruntung banget gila bisa satu mobil sama Erik tahu nggak?" teriak heboh Vina saat El baru saja keluar dari mobil sport putih milik Erik. El hanya merotasikan bola matanya malas saat tingkah heboh sahabat centilnya ini. Menghiraukan kedua sahabatnya, El melangkahkan kakinya menuju Erik yang tengah berdiri di kerumuni banyak wanita. Bak adegan slow motion. El berjalan membelah kerumunan orang-orang itu dan beradu tatap dengan Erik. "Tugas gue udah selesai, sekarang apa imbalan buat gue?" tanyanya dengan bersedekap dada. Tatapan datar tak ada sama sekali menunjukkan raut takutnya. Semua orang di sana dibuat melongo di saat wanita itu berani menantang pria di depannya ini. "As you wish," jawabnya dengan menatap wajah imut dan iris mata coklat keemasan yang sialnya Erik menikmati itu. Kedua sudut bibirnya terangkat. "Mobil lo keren, gue mau itu," ucapnya tanpa ragu-ragu. Semua orang melongo dengan ucapan yang keluar dari bibir mungil ini, termasuk dengan para sahabat Erik dan El. "Gila sih, tuh cewek berani benar. Emang dia nggak tahu kalau Erik itu siapa?" Terus Jameson yang memang paling cerewet di antara empat orang ini. Berbeda dengan Erik, walaupun ia juga terkejut beruntun, ia begitu pandai mengendalikan raut wajahnya. Kemudian ia tersenyum miring, tak ada yang tahu apa arti dari senyum miringnya. "Look, Pas." Al merengis ngilu ketika keningnya ditimpuk oleh Vina. "Lo gila? Lo nggak tahu siapa Erik? Bisa-bisaan lo minta mobil kesayangannya itu." Siap Vina memperingati Al. "Dia manusia kan? So, apa masalahnya?" jawabnya santai sembari berjalan menuju mobilnya yang berada di parkiran. Astaga, Al, dia itu walaupun tampan tapi rumornya dia itu berasal dari keluarga
keluarga mafia. Lo tahu kan, gimana ngerinya mafia? Kalau udah menghabisi musuhnya, bisa dimutilasi, bola matanya diambil, lidahnya dipotong-potong. Vina bergidik ngeri membayangkannya. Diu, anjing, umpat Vina saat kepalanya ditabok oleh Mauren yang sedari tadi diam. Gini nih, kalau otak ngambil di pasar lo, mana ada hal begituan Vina, ucap Mauren. Al sempat terkejut ketika mendengar jika pria yang tadi mengajaknya menjadi partner balapan itu